Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang deret dan fungsi linier. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Almanda Dia Ayu Pangestu, NPM 210120104449 dari kelas M. Pertama, kita mulai dulu dari materi deret. Deret hitung. Deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung ini dinamakan pembeda, yang tak lain merupakan selisih antara nilai-nilai dari dua suku yang berurutan. Contoh, di sini terdapat deret angka 6, 11, 16, 21, dan 26. Pembedanya adalah 5. Karena 6 ke 11 ditambah 5, 11 ke 16 ditambah 5, 16 ke 21 ditambah 5, 21 ke 26 ditambah 5. Contoh lagi, 100, 90, 80, 70, dan 60. Pembedanya adalah min 10. Karena 100 ke 90 dikurangi 10, 90 ke 80 dikurangi 10, 80 ke 70 dikurangi 10, 70 ke 60 dikurangi 10. Nah, angka 6 ini merupakan suku pertama, angka 11 merupakan suku kedua, angka 16 merupakan suku ketiga, dan seterusnya. Deret hitung suku ke N. Kita bisa cari dengan rumus Sn sama dengan A ditambah N-1 dikalikan B, di mana Sn adalah suku ke N, A adalah suku pertama atau S1, B adalah pembeda. Bagaimana kita bisa mencari pembedanya? Kita bisa cari dengan cara jika sukunya berurutan, rumusnya B sama dengan Sn ditambah 1 dikurangi Sn, dan jika sukunya tidak berurutan, kita bisa cari dengan N2 dikurangi N1B sama dengan Sn2 dikurangi Sn1. Kita langsung masuk ke contoh soal. Ada angka 3, 10, 17, 24, 31, 38. Yang ditanya adalah, berapakah suku ke-10? Kita bisa cari dengan rumus Sn sama dengan A ditambah N-1B. Kita akan mencari pembedanya terlebih dahulu. B sama dengan Sn plus 1 dikurangi Sn. Sama dengan S2 dikurangi S1. Sama dengan, karena S2-nya adalah 10, kita tulis 10, dan S1-nya adalah 3. Hasilnya adalah 7. Jadi pembedanya adalah 7. Lalu kita akan langsung masukkan ke rumus. Sn sama dengan A ditambah N-1B. Sama dengan A-nya adalah 3, ditambah 10 dikurangi 1, pembedanya 7, sama dengan 3 ditambah 9 dikali 7, sama dengan 3 ditambah 63, hasilnya 66. Deret hitung jumlah N suku pertama. Kita bisa cari dengan rumus Jn sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N-1 dikalikan B. Di mana Jn sama dengan jumlah N suku, A adalah suku pertama atau S1, B adalah pembeda. Kita langsung masuk ke contoh soal. Angkanya tetap seperti yang tadi, dan yang ditanya adalah berapakah jumlah 6 suku pertama. Kita bisa cari dengan rumus Jn sama dengan N per 2 dikalikan 2A ditambah N-1B. Lalu kita langsung masukkan, sama dengan 6 per 2 dikalikan 2 dikali 3 ditambah 6 dikurangi 1. Pembeda yang sudah kita cari hasilnya 7, maka kita tulis 7 sama dengan 3 dikalikan 6 ditambah 5 dikali 7, sama dengan 3 dikali 6 ditambah 35, sama dengan 3 dikalikan 41, hasilnya adalah 123. Deret ukur. Deret ukur adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur dinamakan pengganda, yakni merupakan hasil bagi nilai suatu terhadap nilai suku di depannya. Jadi kalau misal di deret hitung adalah pembeda, di deret ukur adalah pengganda. Contoh, di sini ada angka 6, 12, 24, 48, dan 96. Penggandanya jelas 2, karena 6 ke 12 dikalikan 2, 12 ke 24 dikalikan 2, dan seterusnya. Contoh lagi, 1000, 500, 250, 125, dan 62,5. Penggandanya adalah 0,5, karena 1000 ke 50 dikalikan 0,5, 500 ke 250 dikalikan 0,5, dan seterusnya. Sama seperti tadi, angka 6 adalah suku pertama, angka 12 suku kedua, angka 24 adalah suku ketiga, dan seterusnya.
deret ukur suku ke N. Kita bisa cari dengan rumus Sn sama dengan A dikalikan P pangkat N-1. Di mana kita bisa cari P-nya dengan rumus P sama dengan Sn ditambah 1 per Sn. Nah, ini keterangannya, P adalah pengganda. Kita langsung masuk ke contoh soal. 2, 4, 8, 16, 32. Yang ditanya adalah, berapakah suku ke-10? Kita bisa cari dengan rumus Sn sama dengan A dikalikan P pangkat N-1. Kita akan mencari P-nya terlebih dahulu. P sama dengan Sn ditambah 1 per Sn. P sama dengan S2 per S1. P sama dengan S2-nya 4 dan S1-nya 2. P-nya adalah 2. Lalu kita akan langsung masukkan ke rumus. S10 sama dengan A dikalikan P pangkat N-1 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 10 min 1 sama dengan 2 dikalikan 2 pangkat 9 sama dengan 2 dikali 512 sama dengan 1024. Deret ukur jumlah N suku pertama. Kita bisa cari dengan rumus, jika penggandanya lebih dari 1, Jn sama dengan A dikalikan P pangkat N min 1 per P min 1. Dan jika penggandanya kurang dari 1, kita bisa cari dengan rumus Jn sama dengan A dikalikan 1 min P pangkat N per 1 min P. Langsung masuk ke contoh soal. Soalnya sama seperti tadi, dan yang ditanya adalah, berapakah jumlah 10 suku pertama? Karena kita sudah mencari penggandanya, hasilnya 2, dan itu adalah lebih dari 1, kita bisa cari dengan rumus Jn sama dengan A dikalikan P pangkat N min 1 per P min 1. Nah, langsung masukkan ke rumus. J10 sama dengan 2 dikalikan 2 pangkat 10 min 1 per 2 dikurangi 1 sama dengan 2 dikali 1024 dikurangi 1 per 1 sama dengan 2 dikalikan 1023, hasilnya adalah 2046. Penerapan ekonomi. Contoh kasus perkembangan usaha. Besarnya penerimaan PT Cemerlang dari hasil penjualan barangnya 720 juta pada tahun ke-5 dan 980 juta pada tahun ke-7. Apabila perkembangan penerimaan penjualan tersebut berpola seperti deret hitung, berapa besar penerimaan pada tahun pertama dan pada tahun keberapa permintaannya sebesar 460 juta. Jadi kita akan mencari A-nya terlebih dahulu, kemudian kita akan mencari pada tahun keberapa permintaannya sebesar 460 juta. Diketahui S5-nya adalah 720 juta, S7-nya adalah 980 juta, dan kita akan mencari pembedanya terlebih dahulu. N2 dikurangi N1 dikalikan B sama dengan Sn2 dikurangi Sn1, N7 dikurangi N5B sama dengan S7 dikurangi S5, 7 dikurangi 5B sama dengan 980 dikurangi 720, 2B sama dengan 260, B sama dengan 130 juta. Jadi pembedanya adalah 730 juta. Lalu kita akan mencari A-nya terlebih dahulu. Kita bisa cari dengan cara mensubstitusikan. S5 sama dengan A ditambah 4B. 720 juta sama dengan A ditambah 4 dikalikan 130. A sama dengan 720 dikurangi 520. A sama dengan 200 juta. Jadi pada tahun pertama, besar penerimaannya adalah 200 juta. Nah, selanjutnya, Sn sama dengan A ditambah N dikurangi 1B. Sn-nya adalah 460 juta, sama dengan 200 ditambah N-1 dikalikan 130. 460 sama dengan 200 ditambah 130 N dikurangi 130. 390 sama dengan 130 N, N sama dengan 3. Jadi, pada tahun ketiga permintaannya sebesar 460 juta. Bunga majemuk. Rumusnya adalah Fn sama dengan P dikalikan 1 ditambah I dipangkatkan N. Di mana Fn sama dengan nilai akhir setelah periode ke N, P adalah nilai awal, I suku bunga per tahun, N jumlah tahun. Jika bunganya sekali dalam setahun, kita bisa cari dengan rumus yang tadi, dan kita bisa cari P-nya. P sama dengan 1 per 1 ditambah I pangkatkan N dikalikan F. Dan jika bunganya lebih dari kali dalam setahun, kita bisa cari dengan rumus Fn sama dengan P dikalikan 1 ditambah I per M dipangkatkan NM. Dan kita bisa cari P-nya dengan
P sama dengan 1/1 ditambah I per M dipangkatkan N dikalikan M dikali F. Dan ini merupakan keterangannya. Contoh kasus bunga majemuk. Jika Bapak James mendepositokan uangnya di bank sebesar 50 juta dengan tingkat bunga yang berlaku 12% per tahun di Majemukan, berapa nilai total deposito Bapak James pada akhir tahun keempat? Nah, diketahui P-nya adalah 50 juta, I-nya adalah 12% per tahun, N-nya 4. Kita langsung masukkan ke rumus. Fn sama dengan P dikalikan 1 ditambah I dipangkatkan N. F4 sama dengan 50 juta dikalikan 1 ditambah 0,12 pangkatkan 4 sama dengan 50 juta dikalikan 1,12 pangkat 4, hasilnya adalah 78.675.968 rupiah. Nah, kita masuk materi kedua, yaitu fungsi linier. Persamaan fungsi linier adalah Y sama dengan A ditambah B kali X, di mana kita bisa cari B-nya sama dengan delta Y per delta X. Y adalah variabel terikat, X adalah variabel bebas, A adalah konstanta atau perpotongan kurva pada sumbu Y, B adalah gradien atau kemiringan. Nah, jika B positif, B lebih dari 0, semakin besar nilai X, maka nilai Y juga akan semakin besar. Dan ini dia contoh jika B adalah positif. Dan jika B negatif, B kurang dari 0, semakin besar nilai X, maka nilai Y juga akan semakin kecil. Ini contoh jika B-nya negatif. Penerapan ekonomi. Fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan rumusnya adalah QD sama dengan A min BP, atau juga bisa ditulis dengan PD sama dengan A min BQ. Di mana QD sama dengan kuantitas permintaan, P adalah harga, A adalah konstanta, B adalah gradien. Dan ini adalah contoh fungsi permintaan. Selanjutnya, fungsi penawaran. Bisa ditulis dengan PS sama dengan min A ditambah BP. Atau juga PS sama dengan A ditambah BQ. Di mana QS sama dengan kuantitas penawaran, P adalah harga, A adalah konstanta, B adalah gradien. Dan ini contoh fungsi penawaran. Keseimbangan pasar equilibrium. Kita bisa cari dengan rumus QD sama dengan QS. Ini adalah contoh untuk equilibrium. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 15 dikurangi P. Sedangkan penawarannya QS sama dengan 3 ditambah 0,5 P. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Permintaannya adalah 15 min P. Untuk penawarannya kita bisa ubah dan hasilnya akan menjadi min 6 ditambah 2P. Lalu kita langsung masukkan ke rumus. QD sama dengan QS. QD-nya adalah 15 min P sama dengan min 6 ditambah 2P. 21 sama dengan 3P, P-nya 7. Lalu kita akan mencari Q-nya dengan cara mensubstitusikan. Q sama dengan 15 min P, Q sama dengan 15 min 7, Q-nya 8. Jadi, P-nya 7 dan Q-nya 8. Dari perhitungan sebelumnya, kita bisa menggambarkan grafik dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, pajak pada keseimbangan pasar. Pajak mempengaruhi harga barang yang ditawarkan penjual. Rumusnya adalah P aksen sama dengan A dikurangi T ditambah B dikalikan QS. Grafiknya akan menjadi seperti ini. Contoh kasus. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 min Q. Sedangkan penawarannya P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sebelum pajak? Dan berapa pula harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sesudah pajak? Berdasarkan kasus sebelumnya, sebelum pajak P-nya 7 dan Q-nya 8. Kita akan mengubah persamaan penawaran sebelum pajak dan menjadi Q sama dengan min 12 ditambah 2P. Sedangkan persamaan permintaannya akan menjadi Q sama dengan 15 min PE. Kita langsung masukkan ke rumus. QD sama dengan QS. QD-nya adalah 15 min P, dan QS-nya adalah min 12 ditambah 2P. 27 sama dengan 3P, P-nya ketemu 9.
Selanjutnya kita akan mencari Q dengan cara mensubstitusikan. Q sama dengan 15 min P, Q sama dengan 15 min 9, Q-nya 6. Jadi sesudah pajak, P-nya 9 dan Q-nya 6. Dari perhitungan sebelumnya, kita akan mendapatkan grafik yang akan digambarkan menjadi seperti ini. Selanjutnya adalah subsidi pada keseimbangan pasar. Subsidi mempengaruhi harga barang yang ditawarkan penjual. Dan rumusnya adalah P aksen sama dengan A min S ditambah B dikalikan QS. Dan ini adalah contoh grafik untuk subsidi pada keseimbangan pasar. Lalu kita akan masuk ke contoh kasus. Fungsi permintaan akan suatu barang ditujukan oleh persamaan P sama dengan 15 min Q. Sedangkan penawarannya P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 1,5 atas setiap unit barang yang diproduksi. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sebelum pajak? Berdasarkan kasus sebelumnya, tanpa subsidi, P-nya 7 dan Q-nya 8. Persamaan penawaran tanpa subsidi adalah P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q, sedangkan dengan subsidi menjadi Q sama dengan min 3 ditambah 2P. Persamaan permintaannya, Q sama dengan 15 min P. Lalu kita akan langsung masukkan ke rumus, QD sama dengan QS, QD-nya adalah 15 min P, dan QS-nya adalah min 3 ditambah 2P. 18 sama dengan 3P, P-nya 6. Kemudian kita akan mencari Q-nya dengan cara mensubstitusikan. Q sama dengan 15 min P, Q sama dengan 15 min 6, Q sama dengan 9. Jadi, dengan adanya subsidi, P-nya 6 dan Q-nya 9. Berdasarkan perhitungan tadi, kita akan memperoleh grafik yang akan menjadi seperti ini. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kesalahan yang tidak disengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.